Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Disambangi politikus, Gibran harus waspada, ditulis oleh Panjatha. Politikus sulit dipegang kata-katanya, karena pada dasarnya mereka itu kebanyakan hanya mencari kekuasaan atau peluang lain dengan mengatasnamakan rakyat. Maka demi tujuan itu, mereka rela bersikap pelintat-pelintut. Benarlah ungkapan bahwa dalam politik tidak ada kawan atau lawan abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Contohnya politikus pada parpol berbasis agama, di satu daerah tertentu bisa saja ngotot merujuk ajaran agamanya sebagai pedoman satu-satunya dalam memilih calon kepala daerah. Namun di daerah lain koleganya dari partai yang sama, tidak masalah jika harus mengusung calon yang tidak seagama, bahkan disebut kafir. Misalnya PKS di DKI Jakarta dan daerah mayoritas muslim lainnya, tentu masih leluasa dan gagah menyatakan bahwa kepala daerah harus beragama Islam. Lalu untuk menguatkan klaim itu dikutiplah ayat-ayat dari kitab suci disertai sanksi dan ancaman akhirat nanti. Di Pilkada DKI 2017, nama Ahok menjadi salah satu cagup. Ayat bahwa haram hukumnya memilih pemimpin non-muslim sangat membahana dan merasuk sanubari masyarakat. Tetapi di NTT atau Papua, kader parpol ini justru bekerja sama dengan parpol lain untuk mengusung calon yang tidak seagama dengan mereka. Hukum dan ayat-ayat agama menjadi tidak berlaku sama sekali. Disinilah para politikus itu terkesan dengan enteng, tanpa merasa berdosa, menipu dan membodohi masyarakat yang polos dan lugu itu. Contoh lain di Jawa Timur, yang menjadi gubernur saat ini adalah seorang wanita, Hovifah Indar Parawansa. Semua kampanye dulu nyaris tidak terdengar ayat-ayat tentang haram hukumnya memilih wanita sebagai pemimpin. Tapi sewaktu Megawati menjadi capres kuat pada 1999 lalu, ayat ini santer terdengar disuarakan politikus dari parpol berbasis agama. Bahkan Amin Rais sendiri yang berambisi jadi capres waktu itu, unjuk suara mengatakan bahwa seorang wanita boleh saja jadi pemimpin jika tidak ada laki-laki yang becus. Dan itu jelas kalimat bersayap untuk menjegal Megawati. Sebab logikanya, masa dari 100 juta laki-laki di Indonesia ini tidak ada yang becus jadi pemimpin? Tapi coba bayangkan, apabila pada tahun 2024 nanti Tri Risma hari ini didapuk menjadi cagup DKI Jakarta oleh PDI Perjuangan. Penolakan atas seorang wanita sebagai calon pemimpin berdasarkan dalil-dalil agama pasti bermunculan. Novel Fitsahats pasti akan kembali bersuara nyaring mengancam tidak akan mensolatkan jenazah warga yang memilih wanita sebagai pemimpin. Benar-benar memprihatinkan dan menyedihkan. Masyarakat awam hanya jadi bahan mainan oleh para politikus yang dengan mudahnya mempermainkan agama. Semoga masyarakat mulai menyadari hal ini dan ke depan berpikir bahwa selama ini mereka kerap dijadikan tunggangan atau pijakan oleh para politikus berhati busuk itu. Hari-hari ini kita sedang terpukau dengan berita kedatangan sejumlah politikus kondang ke Solo. Mereka menemui wali kota Gibran Raka Buming Raka yang padahal baru seumur jagung menjabat. Masih mentah dan polos, itu penilaian sejujurnya. Namun di mata sejumlah politikus, ibaratnya dia telah menjelma bagaikan gula-gula yang manis. Memang sangat memancing tanda tanya ketika seorang Fahri Hamzah yang sudah karatan di PKS dan kini membuka usaha sejenis dengan nama Gelora, ujuk-ujuk mendatangi wali kota Gibran. Padahal kita tidak mungkin lupa bagaimana nyinyirnya beliau ini terhadap Jokowi, ayah Gibran. Apapun yang dilakukan Jokowi seolah tidak ada yang benar di matanya. Tapi agaknya seperti itulah tipe politikus yang tidak punya malu. Lalu datang pula Muhaimin Iskandar, ketum PKB. Para tokoh politik top di Indonesia ini terdengar menitipkan parpolnya ke wali kota. Tapi di luar itu, kabarnya mereka sedang menjajaki Gibran menjadi cagup DKI Jakarta pada 2024. Masih sangat jauh, Gibran harus waspada. Jangan pernah merasa kepincut untuk itu dulu. Gibran harus sadar bahwa perlakuan istimewa yang dia dapatkan sekarang ini hanyalah karena dirinya anak dari seseorang yang sedang berkuasa di negeri ini. Soal prestasi atau kinerja belum terlihat hasilnya. Masih nol. Maklum, baru kurang dari 3 bulan menjadi wali kota. Memangnya tukang sihir yang hanya bermodalkan simsalabim? Soal cagup DKI Jakarta bisa jadi ini hanya suatu jebakan Batman. Jakarta bukan Solo. Gibran masih perlu jam terbang yang tinggi dan ujian berat untuk bisa memikirkan Jakarta. Apalagi pada 2024, simpatisan Anies Baswedan dan Kadrun masih kuat bercokol. Mereka ini akan melakukan apa saja untuk mementahkan seorang Gibran yang tampak masih unyu-unyu.
Maka dari itu jangan pernah kepincut untuk menjadi cagup DKI pada 2024, sebab peluang untuk itu tipis. Bayangkan apa yang akan terjadi jika nanti Gibran terpental dari persaingan menuju Balai Kota DKI pada 2024. Gagal meraih DKI Jakarta, kursi wali kota Solo pun melayang. Dan pada saat yang bersamaan Jokowi sudah selesai dengan jabatan presidennya. Mari berkaca pada nasib AHY, ternyata keberadaan sang ayah, SBY, sebagai mantan presiden 2 periode, tidak punya efek sama sekali untuk meluruskan langkahnya ke DKI. Hal yang sama pasti akan terjadi pada Gibran jika Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden. Maka yang perlu Gibran fokuskan saat ini adalah bagaimana membawa daerahnya maju, sehingga namanya diperhitungkan bukan karena faktor Jokowi. Kita juga malah curiga, jangan-jangan niat para politikus itu hanya ingin memutuskan rantai terah Jokowi. Sebab jika Gibran gagal menjadi DKI 1, maka kans politik ke depan akan semakin suram, bukan? Maka Gibran tetaplah fokus menjadi wali kota yang luar biasa dulu. Sebab jika hanya biasa-biasa saja, sulit untuk disejajarkan dengan Jokowi. Maka sulit pula untuk dinaikkan ke jenjang yang lebih tinggi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.